يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, demikianlah tadi pembacaan tilawah yang telah dibacakan oleh akhina Ustadz Agus Kodaman. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ikhwan wa akhwat fillah, ayah bunda yang saya hormati, rekan-rekan yang saya banggakan, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mempersilahkan Ustadz kita Lalu Khaidir MPSI. Beliau waktu yang tepat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ustadz dan ustazah, guru dari yayasan, dari manajemen sekolah, kemudian dari guru SDIT Anak Soleh, pada siang hari ini sesi 1 bersama dengan kelas bawah 1, 2, dan 3 gitu ya. Kemudian ayah dan bunda yang sudah berhimpun ada 57. Saya pikir lebih ya harusnya, karena kemarin yang kita tes itu adalah 400-an orang. Jadi kalau kemudian dibagi 2 kelas atas bawah sekitar 200. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini Bapak dan Ibu serta seluruh guru menyempatkan diri untuk hadir, dan ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Tentu ini adalah sesuatu yang agak rawan karena siang, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah siap gitu dengan kerawanan siang ini, sehingga nanti kita bisa juga berdiskusi bagaimana memahami profil psikologis anak-anak kita sesuai dengan hasil tes yang tertera. Nah, jadi kita akan membahas tentang seperti apa sih anak kita, seperti apa sih kemampuannya, seperti apa sih kecerdasannya, seperti apa kecenderungan minatnya dan gaya belajarnya. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama pada siang hari ini, Bapak dan Ibu dan Ustadz-Ustazah semua. Saya izin share screen, ya. Saya izin share screen untuk memudahkan kita memahami tentang materi yang akan kita menjadi bahan diskusi kita pada hari ini, ya. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin buat yang belum mengenal, ya, salam kenal ya, saya Lalu Yul Khaidir, psikolog. Jadi yang kemarin bertanggung jawab untuk pelaksanaan proses psikotes dari Ananda kelas 1 sampai kelas 6 SDIT Anak Soleh. Nah, hari ini kita akan menseminarkan hasilnya, dan ayah ibu juga sudah menerima hasil. Itu kalau misalnya ada nanti kesalahan tulis, boleh disampaikan kepada kami untuk perbaiki, untuk kita perbaiki. Nah, nanti kalau misalnya ada kesalahan nama, kemudian
penulisan, dan ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan, silakan kita bisa membuka ruang diskusi. Nah, saya langsung saja, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kita akan mengenal apa sih psikotes untuk anak SD kelas 1, 2, dan 3, apa fungsinya, apa gunanya. Kemudian kita akan mengenal bakat minat anak, seperti apa kemarin terungkap melalui tes kemarin, bakat, kecenderungan bakat dan minat pada anak. Kemudian mengenal seperti apa sih gaya belajar dan bagaimana memfasilitasi, mewadahi anak dengan gaya-gaya belajar tertentu. Kemudian kita juga mengenal anak saya menonjol kecerdasan gandanya pada bidang apa ya, pada kecerdasan apa ya, gitu. Kemudian nanti yang keenam kita akan mengenal kecerdasan anak secara utuh melalui tes Wechsler yang juga kita berikan di sini kepada Bapak dan Ibu, pada anak-anak kita. Kemudian yang ketujuh adalah dinamika seluruh alat tes yang kita gunakan. Ada berapa nih alat tes yang kita gunakan? Ada 3 gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan nanti kita sisa waktunya adalah untuk berdiskusi jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Nah, jadi ini yang akan menjadi materi kita Bapak dan Ibu untuk diskusi sekarang. Nah, saya ingin mengawali dulu apakah psikotes gitu ya. Psikotes ini adalah alat gitu ya Bapak Ibu ya, salah satu alat untuk mengenal profil psikologis anak-anak kita. Jadi kalau kita ingin tahu anak kita bagus nggak perkembangannya, kita bisa lewat psikotes ya. Psikotes ini adalah salah satu bagian dari asesmen psikologi atau pemeriksaan psikologi. Jadi pemeriksaan psikologi itu pada anak-anak dilakukan dengan banyak cara Bapak dan Ibu. Ada dengan wawancara atau bincang-bincang dengan anak ataupun dengan orang tua atau siapa yang mengenal anak. Itu yang pertama, bincang-bincang atau disebut umumnya wawancara. Yang kedua adalah observasi, mengamati, melihat, mengikuti perkembangan anak. Itu juga observasi, asesmen psikologi. Kemudian kajian dokumen, bagaimana rapotnya, bagaimana prestasi akademik, non akademiknya, bagaimana mata pelajarannya, gitu ya. Kajian dokumen itu juga bagian dari asesmen pendukung dalam psikologi. Dan berikutnya ada skala psikologi juga ya. Skala-skala psikologi ini umum memang banyak tersebar. Namun kita harus berhati-hati untuk menggunakan skala-skala psikologi karena itu bisa jadi mengukur sesuatu dengan cara yang tidak tepat dan akhirnya hasilnya juga tidak tepat. Bapak dan Ibu, ada banyak misalnya alat-alat untuk mengetahui seberapa cerdas anak kita misalnya gitu kan, game-game ini ya, game-game di internet gitu. Tapi itu ya berbahaya untuk digunakan karena alat tes psikologi itu akan menjadi apa? Akan menjadi alat untuk menegakkan kondisi anak gitu ya. Jadi apakah dia superior atau di atas rata-rata atau lambat, sangat lambat gitu. Nah, jadi disarankan dalam mengasesmen psikologis anak-anak ya kita perlu berhati-hati dan bijak untuk kemudian menggunakan alat-alat psikologi sehingga tidak merugikan keluarga dan anak-anak. Dan berikutnya lagi adalah psikotes. Nah, psikotes ini yang kita gunakan ada 3 alat dukung ya untuk menyimpulkan tentang kondisi anak-anak kita per hari ini gitu ya. Jadi kalau di psikotes ini kita melihat ada 3, gaya belajar, kemudian kecerdasan majemuk, dan kecerdasan utuh anak-anak atau EQ anak-anak ya. Jadi 3 itu dan kita korelasikan dengan bakat dan minat dari anak-anak. Psikotes ini apakah mendesak atau tidak itu bergantung dari tujuan ya, bergantung daripada tujuan. Jadi ada
sekolah ataupun orang tua yang melakukan proses psikotes kalau tidak ada tujuan sebaiknya jangan, kalau tidak memiliki tujuan ya. Kalau kita di SDIT Anak Soleh Praya ini kan salah satu tujuannya adalah ingin melihat profil bakat minat anak-anak, gaya belajarnya dan kecerdasannya misalnya, sehingga kita hubungkan nanti dengan dia suka apa, kemudian pembelajarannya bagaimana, dan arah bakat minatnya seperti apa ya, sehingga kita terbantu dengan alat tes psikologi. Sesungguhnya Bapak dan Ibu juga bisa tidak menggunakan alat tes psikologi kalau kemudian mampu mengobservasi, tapi jarang memang orang tua yang memiliki kemampuan itu gitu ya, sehingga membutuhkan alat bantu untuk melihat, memprofil kecerdasan psikologis anak-anaknya. Nah itu psikotes Bapak Ibu ya, apakah bisa di insya Allah ya. Oke, next kita lanjut. Apa fungsinya Ibu Bapak? Apa fungsinya? Saya ingin bercerita sedikit nih, ada klien yang hubungi saya kemarin. Ustadz, saya mau melakukan pemeriksaan psikologis kepada anak saya. Berapa bayarnya? Nah, dia langsung nanya berapa bayar. Saya bertanya, apa tujuannya gitu ya? Tujuan melakukan pemeriksaan psikologis apa? Ada apa yang terjadi dengan anak sehingga mendesak untuk dilakukan pemeriksaan psikologis? Dia bingung. Nggak ada sih, kepingin tahu aja gitu. Kepingin tahu aja. Terus kalau udah tahu ngapain? Kalau sudah tahu apa yang akan dilakukan? Ya nggak tahu, kepingin lihat saja gitu. Jadi kalau hanya sekedar ingin tahu tanpa ada perencanaan ke depan, sebaiknya ya sayang, mahal ya, jadi habis-habisin uang gitu. Jadi dalam satu kali pemeriksaan psikologi mungkin kalau kita di luar kita bisa sampai 300.000 sampai 700.000 untuk kemudian memprofil kecerdasan, gaya belajar anak-anak dan bakat minatnya, itu bisa bergerak dari angka 300 sampai 700-an bahkan lebih gitu ya. Nah, jadi sayang kalau tidak ada tujuan untuk misalnya, saya ingin tahu bakat minatnya, habis ini saya mau pilihkan dia ekskul. Saya ingin tahu apakah anak saya sudah siap masuk SD ataukah belum. Saya ingin tahu apakah anak saya sudah memiliki kesiapan belajar atau belum. Saya ingin tahu anak saya apakah terlambatnya sangat banyak atau sedikit, misalnya kayak gitu, keterlambatan perkembangannya. Nah, jadi kalau ada tujuannya silahkan gitu ya, boleh. Atau misalnya saya, ya ini untuk kasus-kasus yang ekstrim, saya diminta untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak yang, mohon maaf, mengalami dugaan ya, mengalami pelecehan seksual, sehingga kemudian mengakibatkan operasi pada kemaluannya, namun anak mengatakan ini bekas paku, bekas pensil, bekas ballpoint, ya gitu ya. Jadi dia tidak berani bercerita gitu. Nah, jadi saya diminta untuk melakukan pemeriksaan psikologi, bagaimana kondisi psikologis anak. Nah, dalam kondisi seperti itu bisa kita lakukan pemeriksaan psikologi untuk melihat seberapa anak-anak kita butuh ya pendampingan lanjut psikologis. Nah, jadi kalau di sini fungsi psikotes di SDIT Anak Soleh Praya ini adalah ingin lihat kecenderungan ya potensi anak-anak yang berhubungan dengan bakatnya, berhubungan dengan minatnya, berhubungan dengan gaya belajarnya, dan ini nanti berpengaruh terhadap pola pendekatan guru di dalam memberikan pembelajaran. Mungkin juga akan bisa berguna nantinya untuk mendistribusikan secara merata anak-anak yang mungkin IQ rata-rata sampai superior ada di satu tempat kayak gitu ya, sehingga lebih beragam. Atau banyak juga sekolah-sekolah di luar sana yang mengkelaskan anak-anak yang superior jadi satu kelas ya, yang disebut dengan kelas akselerasi zaman dulu gitu. Nah, itu bisa saja kita gunakan fungsi dari psikotes ini. Nah, dan fungsi-fungsi yang lain. Jadi intinya adalah hendaknya ada tujuan untuk kemudian melakukan proses tes psikologi. Kalau nggak ada tujuan, jangan lakukan karena habis-habisin uang ya. Nah, kemudian ini contoh hasil pemeriksaan. Ya, terlihat. Sudah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ini
tadi EQ verbal, kemudian EQ perform yang ini ya. Kemudian berikutnya adalah EQ total. Nah, jadi kalau misalnya anak kita cerdas atau tidak itu kita lihat dari EQ total ini ya. Misalnya ini 112 berarti di atas rata-rata ya. Sekarang misalnya kemarin ada permintaan Fakultas Kedokteran di salah satu universitas menghubungi saya, Ustadz, minta tolong bantu adik saya untuk tes EQ-nya karena untuk masuk Fakultas Kedokteran minimal 120 EQ-nya gitu. Oh, ada penentuan ya, ada penentuan untuk masuk ini ya gitu. EQ ya untuk masuk Fakultas Kedokteran itu ya ada gitu. Oh ya sudah. Jadi yang akan dilihat nanti yang ini EQ total ini. Kalau 120 misalnya itu dia bisa ya mungkin menjadi salah satu persyaratan ya kalau di dalam beberapa fakultas. Nah, jadi yang kita tunjukkan adalah EQ total bukan EQ perform atau EQ verbal. Kita bilang kan 124 ini EQ performance-nya enggak, itu terpisah. Harus digabung dulu baru kemudian itu menjadi total EQ dari anak-anak kita. Oh. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian itu yang kita ungkap di sini. Yang keempat adalah kecerdasan ganda. Dan terakhir adalah gaya belajar. Nah, nanti ini kita akan bahas ya. Nah, ini dia. Nah, sampai di sini dulu bisa dimengerti penjelasan saya Bapak dan Ibu? Ya, saya lanjut lagi. Nah, sekarang baik. Ya semoga masih konsen ya, masih tetap di tempat ya. Sekarang kita membahas tentang minat Bapak dan Ibu. Apa itu minat dan bakat gitu ya? Ini adalah kesenangan yang diperoleh dari melakukan sesuatu aktivitas atau kesukaan terhadap suatu aktivitas yang dapat bervariasi. Ya. Menurut bersituasi, kompleksitas, frekuensi dari aktivitas. Jadi maksudnya ini minat itu adalah ya anak senang, anak menunjukkan keinginan, minat yang besar terhadap sesuatu aktivitas, baik itu dalam lingkungan ataupun aktivitas-aktivitas yang mungkin kompleks, beragam, dan aktivitas dengan frekuensi tertentu. Jadi tinggi misalnya ya, kok sangat tinggi sekali sih perhatiannya terhadap ini. Bapak Ibu perlu saya sampaikan di sini bahwa perkembangan minat dan bakat anak-anak itu belum menetap, ya, belum menetap. Jadi baru akan menetap, mengkristal atau menguat itu adalah pada usia 40 tahun ke atas, Bapak dan Ibu. Pada usia 40 tahun ke atas baru orang kemudian menentukan minatnya di bidang ini. Ya, tapi kalau usia anak-anak itu masih cenderung berubah karena banyak informasi yang dia terima. Sebentar saya tutup pintu, Bapak. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Jadi pada anak-anak kita jangan buru-buru ya Bapak Ibu, walaupun kemudian sekarang terlihat ada minatnya pada hal-hal tertentu, jangan segera di-cut. Oh, kamu minatnya di sini, kamu konsentrasi saja di sini, jangan kemana-mana. Enggak. Jangan buru-buru, karena anak akan terus berkembang ya. Oke, boleh misalnya anak sekarang punya minat terhadap Al-Qur'an, sehingga dia menghafal Al-Qur'annya itu intensitasnya tinggi, perhatiannya tinggi, minatnya, dan dia juga berbakat dalam menghafal Al-Qur'an. One day, satu hari dia bisa menghafal 1 lembar Al-Qur'an, berarti menunjukkan bakatnya, minatnya di situ. Dia senang di situ. Nah, namun terkadang nanti ketika beriring dengan perkembangan ilmu yang dia dapatkan, contoh yang dia peroleh dari lingkungan sekitar, profesi yang beragam yang berseliweran di hadapannya dia, itu bisa berkembang, Bapak dan Ibu, ya, bisa berkembang. Ya meskipun memang bisa dipatok kalau kemudian kita mau begini nih ya, kalau kita mau, ya saya menutup anak. Kalau kita mau menutup anak bisa saja. Jadi saya tutup kamu just for Al-Quran, hanya untuk Al-Quran. Kamu tidak kemana-mana.
Jadi kamu sekarang SD fokus saja memperbanyak hafalanmu. Nanti SMP kamu full hafal Al-Quran, SMA full. Jadi matematika kamu tidak pelajari, yang lain kamu tidak pelajari, yang lain kamu tidak kuasai, jadi kamu hanya di Al-Quran saja. Sampai nanti di perguruan tinggi kamu juga jadi Al-Quran, jadi fokus mengkaji Al-Quran saja. Sehingga kamu tidak mengakses ilmu selain itu. Ya, nanti kamu mengakses ilmu yang lain-lain di dalam Al-Quran saja. Mungkin ada orang tua yang berpikir seperti itu juga gitu. Nah ini yang saya sebut dengan menutup anak, menutup akses anak. Bisa saja Bapak dan Ibu lakukan, namun mungkin saya membayangkan akan ada beberapa resiko yang terjadi. Ya, misalnya satu, anak tidak berkembang kemampuan berpikirnya, tidak berkembang keterampilannya. Dan yang paling kita perlu waspadai adalah anak-anak tidak akan bisa jadi mungkin kalau dia senang, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak senang dan kita menutupnya, wah itu dia yang masya Allah, nauzubillah min dzalik, gitu ya. Saya punya misalnya ini bukan kasus Al-Quran ya, kasus peristiwa profesi yang profesi yang bergengsi bukan misal, ini adalah di kedokteran ya, yang saya pernah ada klien seorang dokter yang dia udah bertahun-tahun berprofesi menjadi dokter, baru dia datang ke tempat saya. Kenapa dia datang ke tempat saya? Saya tidak menikmati profesi saya mau keluar dari PNS karena saya tidak senang jadi dokter. Wah, kaget saya gitu ya. Terus ibu mau jadi apa? Saya mau pelihara ayam saja di rumah, mau jualan di rumah, mau jadi istri yang baik buat anak, buat suami saya, dan jadi ibu yang baik buat anak saya. Sudah cukup, saya tidak mau menjadi dokter. Wah, bagaimana ceritanya? Kesimpulan adalah akhirnya dia ditutup. Tidak, padahal dia berminatnya di arsitek, tapi kamu nggak ke situ, kamu dokter aja. Kita butuh dokter, umat butuh dokter, masyarakat butuh dokter. Tapi orang tua gagal mentransfer makna, nilai, dan pesan. Sehingga akhirnya anaknya tertekan menjadi dokter. Nah, jadi nauzubillah min dzalik ya, pada usia 30-an baru kemudian memutuskan untuk keluar menjadi dokter. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, itu contoh. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jangan buru-buru ya tutup minat anak ya. Jangan buru-buru, perkenalkan banyak-banyak profesi. Di usia ini perkenalkan banyak-banyak profesi. Nanti biasanya baru akan mengkerucut anak-anak itu pada usia SMA, Bapak dan Ibu. Ya, jadi perkenalkan, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu cara, misalnya yang cukup mudah. UI, sebutlah misalnya kampus yang tua di Indonesia, tertua di Indonesia, salah satu kampus tertua di Indonesia, UI misalnya. Apa saja jurusan yang ada di UI itu, Ibu, Bapak pelajari, hafal. Oh, psikologi, ada fakultas psikologi. Jadi keluaran fakultas psikologi nanti jadi psikolog. Perkenalkan psikolog itu kepada anak Bapak dan Ibu. Oh, psikolog itu bla 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 bla, nanti kamu bisa begini, jenisnya bla 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 bla. Kenalkan. Terus jurusan yang kedua apa? Fakultas kedokteran. Oke, apa keluaran profesi dari fakultas kedokteran? Dokter itu ada apa saja jenisnya, spesialisasinya, fungsinya, tugasnya, bla bla bla. Apalagi yang lain. Nah, jadi tabung itu Bapak dan Ibu untuk kemudian mengenalkan profesi sebanyak-banyaknya agar minat anak kita luas. Agar minat anak kita menjadi lebih luas. Nah, ini Bapak dan Ibu, semakin dewasa minat anak akan mengkristalize karena banyak sumber belajarnya. Semakin besar anak-anak akan banyak berminat. Ya contohnya misalnya kalau kami ya saya di Cahaya Bangsa, anak-anak itu punya peluang untuk mengakses banyak hal ya di pesantren. 24 jam mereka di boarding school, mereka bisa memilih ya, ada coding, ada editing video, ada fotografi, ada psikolog, ada Al-Quran, ada macam-macam gitu ya. Nah, ini mari kalau kemudian kalian akses diri kalian dulu dan nanti dilihat mana tempat kalian paling berminat. Biasanya kita akan sedikit menutup itu pada saat anak sudah masuk SMA. Oke, jangan terlalu luas eksplormu, jangan terlalu luas kamu menelaah. Sekarang masanya sudah SMA, mulai sudah harus lebih fokus lagi. Ya, misalnya itu. Nah,
Minat itu bisa kita lihat dari anak kita, minat yang terkatakan dan minat yang terwujudkan, Bapak dan Ibu. Jadi minat yang terkatakan ini adalah apa yang dikatakan oleh anak, saya suka ini, saya suka itu minat. Kemudian kita bisa melihat juga apa yang dilakukan oleh anak. Oh, anak itu suka mengerjakan ini, suka mengerjakan ini. Kita perlu memang sekarang ini Bapak dan Ibu tidak banyak berkembang tentang minat ini karena anak-anak kita interaksinya sempit, hanya HP doang, ya, kemudian HP juga game doang, YouTube saja, jadi tidak luas dia. Nah, kalau misalnya dulu ya, anak-anak tertentu dengan permainan beledok, gasing, layangan, dengkle, galeng gitu ya, kita bisa ngelihat dia punya minat di mana untuk permainan-permainan yang dia sukai gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat itu dari apa yang dia katakan dan apa yang sering dia kerjakan berulang-ulang. Nah, itu menggambarkan minat anak ya. Dan ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial, nilai ajaran dari orang lain. Bapak Ibu, kalau mau anak-anak kita berminat pada hal-hal yang bagus, maka perbagus stimulus kita. Kalau kita mau anak-anak kita berminat pada membaca, maka bentuk habit membaca. Kalau kita mau anak-anak kita berminat pada Al-Quran, jadikan orang tuanya dekat dengan Al-Quran dan lingkungan Al-Quran. Kalau anak-anak kita mau berminat dengan musik, mainkan musik di sekeliling. Sebentar, Afwan. Saya harus cas HP dulu, Bapak Ibu, karena sudah ini. Nah, baik. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau anak kita berminat kepada titik-titik tertentu, silahkan distimulasi dari sekarang. Mau anak kita berminat pada TNI, tentara, hadirkan lingkungan tentara itu di sekeliling rumah. Sehingga anak lihat peralatan, perabot tentara, pakaian tentara, dan lain-lain. Ya. Jadi apapun itu, doa kita. Allah, saya kepingin anak saya minat terhadap Al-Quran ya, kembali lagi seperti yang tadi ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, jangan memaksa anak kita untuk minat pada sesuatu yang kita tidak stimulasi, yang kita tidak bentuk, ya. Nah, minat merupakan salah satu elemen penting dalam memutuskan satu pilihan karir ke depan. Seseorang tidak akan oke dengan baik pada pekerjaannya kalau dia nggak suka dengan pekerjaan itu, ya. Jadi pastikan dia suka dengan pekerjaannya, maka dia akan nyaman ya Bapak dan Ibu. Nah, ini anak-anak. Dan bakat minat itu juga mensupport EQ. Jadi bakat minat yang baik itu bisa mensupport EQ. Bakat minat yang butuh effort yang tinggi itu mensupport EQ. Ya, Al-Quran misalnya, menghafal Al-Quran itu butuh serius, butuh fokus, butuh kerja keras. Nah, anak-anak yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran yang tinggi itu juga biasanya di beberapa riset ditunjukkan dengan EQ yang juga tinggi. Karena bakat dan minat dia dalam Al-Quran itu menuntun dia untuk kerja keras, dan kerja keras menyumbang EQ dia yang tinggi. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bakat minat itu bisa berpengaruh untuk EQ anak, kepribadian juga bisa berpengaruh untuk EQ anak. Nah, itu tentang bakat minat yang akan kita coba potret dari gaya belajar, dari kecerdasan anak-anak di sini Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya kita berbicara tentang gaya belajar. Gaya belajar ini ada 3 umumnya, dan ini yang kita ungkap pada anak-anak kita, ada visual, ada kinestetik, ada auditori. Ada anak-anak yang juga punya dua-duanya, ada anak yang menonjol tiga-tiganya, ada ya. Nah, seperti apa sih? Apakah anak visual harus pembelajarannya visual? Anak kinestetik harus belajarnya kinestetik? Anak auditori harus difasilitasi dengan belajar auditori? Apakah seperti itu? Bisa nggak sih anak visual diajari dengan cara kinestetik gitu? Nah, ini ada banyak perbedaan pendapat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa ya akan lebih bagus kalau misalnya anak visual diajarin dengan cara visual, lebih cepat dapatnya, lebih bagus belajarnya.
Anak kinestetik diajarin dengan kinestetik lebih bagus jadinya gitu. Ada juga pandangan seperti itu. Namun ada juga yang pandangan yang mengatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak visual bisa juga kok diajari dengan auditori, bisa juga kok diajari dengan kinestetik, sehingga ada istilah mari mengajarkan anak dengan memfungsikan seluruh gaya belajarnya, sehingga tidak terjebak kepada satu pola gaya belajar tertentu. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu ya, visual, kinestetik, auditori itu bisa juga untuk dikembangkan ya. Jadi wadahi, fasilitasi anak-anak dengan gaya belajarnya yang beragam ya. Nah, jadi bisa visual dengan cara visual ya, atau juga visual dicoba dengan cara kinestetik juga boleh, bisa, dan itu efektif juga dalam beberapa riset ya, dalam beberapa hasil penelitian. Nah, seperti apa kinestetik itu Bapak dan Ibu? Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa membaca ya di di lembar hasil pemeriksaan psikologisnya bahwa kinestetik itu adalah anak mengakses informasi cenderung kepada aktivitas kinestetik atau proses bergerak, perabaan, dan emosi. Jadi mainnya adalah main emosi. Jadi jangan dipahami bahwa kinestetik itu lompat-lompat, lari-lari, keluar masuk, jangan. Ya, tapi kinestetik itu adalah anak yang peka dengan perabaan, ya, emosinya peka, kemudian sensori motoriknya dia peka, dia akan belajar untuk bisa membedakan mana benda lembut, apa benda cair dan benda padat ketika dia memegangnya. Nah, itu namanya kinestetik. Bukan kemudian harus lompat bersama dengan air, ya. Jadi meraba, memfungsikan indera perabaan, memfungsikan indera perasaan, itu adalah kinestetik. Ya, bagi anak dengan gaya belajar kinestetik disarankan menggunakan aktivitas alat bantu yang menyangkut gerak dan mudah dirasakan, baik secara fisik maupun emosi, ya. Tidak hanya fisik Bapak Ibu tapi juga emosi. Nah, ini misalnya melalui kegiatan praktik, menulis reflektif atau menulis dengan penghayatan, menghayati, bikin surat dengan perasaan kayak gitu tuh. Itu anak-anak yang kinestetik juga Bapak Ibu ya. Kemudian menggambar, mencoret, mewarnai ya. Pada anak dengan gaya belajar kinestetik ini diberikan kesempatan bergerak yang cukup juga salah satunya. Misalnya menulis, menempel, menggunting, mencocokkan, menyentuh, meraba ya. Pilihan bahasa kata yang digunakan pada anak gaya belajar kinestetik bahasa yang aktif, dapat diterima, ada tegasnya, ada berhubungan dengan pegangan gitu ya. Sesuatu yang lebih emosional, konkret, dapat dilihat ya, peka dengan sensori atau perabaan gitu ya, seperti benda lembut, kasar, halus, cair, padat gitu. Dan gunakan suara dalam keadaan yang berat, bangun suara belajar yang tenang ya. Suara dalam dan berat ini ya contohnya kayak penyiar ini Bapak Ibu, penyiar berita. Ya, penyiar berita itu kan suaranya ngebas ya. Tidak cempreng. Nah, kemudian bangun suasana belajar yang tenang, berikan sentuhan untuk menarik perhatiannya, dan sampel puzzle dan alat-alat yang estetik Bapak Ibu. Untuk anak-anak kita yang kinestetik, kita wadahi dengan pendekatan belajar seperti ini. Ya, maka dia akan lebih cepat menangkap pesan. Nah, kemudian kalau visual itu adalah cenderung kepada penglihatan, yaitu mengamati. Kemudian anak dengan gaya belajar visual, ini adalah menggambar grafik, diagram, melihat, menyaksikan tayangan video, penggunaan alat-alat peraga yang berwarna. Untuk memfasilitasi anak dengan gaya belajar visual, dapat dilakukan dengan cara menggunakan aktivitas dan alat bantu yang mudah dilihat. Ya, nanti ini slide ini saya akan kasihkan ke Bapak dan Ibu, jadi Bapak Ibu juga bisa membacanya nanti ya, jika dibutuhkan. Nah, ini visual. Jadi nanti bisa dibaca sendiri, kita diskusikan nanti kalau ada yang ditambah diskusikan. Nah, auditori ini adalah melalui pendengaran, anak bisa belajar dalam keadaan yang tenang ya.
Ya rame juga ada. Jadi auditorinya ada yang senang keramaian, ada juga yang senang belajar di tempat yang rame, ada yang senang belajar di tempat yang sepi. Gitu ya. Jadi peka dengan suara-suara tertentu. Maka anak-anak yang auditori kita perlu rubah intonasi suara gitu ya. Ini akan berdampak untuk anak-anak auditori. Nah, bagian bakat minat sesuai kecerdasan ganda, mungkin saya ini akan share screen ulang. Saya coba buka dulu filenya. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dulu tentang bakat minat dan gaya belajar? Kalau ada, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya mau tanya niki Ustaz, untuk auditori itu pengembangannya sebaiknya bagaimana Ustaz? Oke, baik ya. Fokus, dia kurang fokus anak tiang ya. Terima kasih. Baik. Anak auditori, coba kita lihat lagi bersama slide-nya supaya lebih memudahkan. Screenshot, dia mau screen ini. Nah, ini anak auditori, anak yang auditori seperti apa pengembangannya. Jadi anak auditori ini peka dengan suara berirama atau suara-suara yang intonasi ada jeda, pelan, kadang suaranya dengan cepat, kemudian pelan lagi gitu ya. Jadi anak-anak itu sensitif dengan suara kalau anak-anak yang auditori. Suka apa namanya itu ya mendengar. Jadi intinya adalah pengembangannya itu lebih kepada memfungsikan mengoptimalkan keistimewaan pendengarannya. Anak auditori ini peka dengan pengumuman, aktivitas membicarakan, mendengarkan, membuat keributan, peka dengan kesunyian juga, aktivitas-aktivitas yang menyebutkan, dan juga lebih peka dengan deringan suara. Jadi anak-anak yang auditori belajar ditemani musik, nah misalnya begitu ya, belajar ditemani tilawatil Quran, ya, kemudian dia apa namanya diperdengarkan lantunan-lantunan suara yang berirama, jadi tidak monoton satu cara, satu irama, satu intonasi di dalam berbicara, tapi apa namanya mainkan irama di dalam berbicara ketika mengajarkan pada anak-anak auditori. Jadi anak-anak auditori adalah kekuatan mendengarnya dan kekuatan vokal. Jadi kalau misalnya dia anak kita yang auditori ini susah fokus, tarik dia dengan apa? Dengan suara yang lebih beragam. Contohnya misalnya contoh kecil nih, anak kecil nangis misalnya, anak saya nangis tadi malam. Kemudian saya tidak tahu karena masih kecil ya, masih 2 tahun 3 tahun, belum kelihatan dia auditori atau enggak. Tapi yang saya lakukan adalah saya main suara. Wih, itu apa? Ada kakak saya di mana? Ada kakak saya di sini. Wih, kakak saya ada di situ. Nah, misalnya dia maka mengiringi cerita saya dari intonasi suara yang saya sampaikan dengan nada tinggi, rendah, tinggi lagi, kemudian saya buat rendah lagi. Nah, jadi dia bisa fokus, dia bisa mempertahankan fokusnya dengan irama suara yang saya sampaikan, ya. Jadi pilihan kata yang digunakan untuk anak-anak auditori ini, aduh kedengarannya bagus ya, suaranya kayaknya bagus sekali misalnya. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan pendengaran, ya. Jadi mungkin itu salah satu Bapak yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan anak-anak auditori. Ya. Oke, terima kasih.
Oke. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Ini kita berbicara di kecerdasan majemuk yang kita teliti pada anak-anak. Jadi ada juga anak-anak kita Bapak dan Ibu yang kecerdasan majemuknya ada 2, ada 3 gitu ya. Berarti dia punya minat pada beberapa kecerdasan majemuk itu. Nah, nanti kita bisa lihat semakin lama dia akan mengkerucut kepada bidang apa, semakin sedikit dia gitu ya. Nah, jadi ada kecerdasan majemuk yang kita ungkap di sini adalah natural, interpersonal, intrapersonal ya maksudnya. Kemudian interpersonal, kemudian kinestetik juga, musik, kemudian visual spasial, logis matematis, dan bahasa atau linguistik. Nanti ini juga bisa dibaca, ada di format HPP, hasil pemeriksaan psikologis yang Bapak dan Ibu sudah terima. Jadi anak-anak yang dominan pada natural, Bapak Ibu, ini arah talentnya, arah kemampuannya adalah kepada hal-hal yang berhubungan dengan nature ya. Jadi peternakan, pertanian, hidroponik, pariwisata, kreator bunga ya, lingkungan hidup, traveling atau bidang-bidang geografi atau seni-seni alam kayak gitu ya. Pemberdayaan alam, artistik alam-alam gitu. Jadi dia lebih peka untuk dengan suasana alam. Nah, ini strategi pengembangan anak-anak natural juga ada, nanti Bapak dan Ibu bisa membacanya ya. Kemudian yang intrapersonal. Intrapersonal ini intra itu ke dalam dirinya sendiri. Jadi dia cerdas, inner beauty kalau orang sebutnya. Jadi intrapersonal itu adalah anak-anak yang innernya bagus. Dia bisa melakukan evaluasi dirinya, dia peka dengan dirinya, dia kenal dirinya, dia tahu kapan dia baik dan kapan dia buruk, kapan dia berprestasi, kapan dia mundur gitu, dia tahu. Nah, jadi sensitivitas terhadap diri sendiri. Ini arah talent yang sesuai adalah bisa jadi sahabat yang baik ya. Kalau misalnya mungkin di SD, kalau arah ekskul adalah konselor sebaya, menjadi sahabat berbicara yang enak untuk didengar, atau relawan ya, relawan kemanusiaan, karena relawan ini bergerak dengan hatinya dan relawan itu memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Kalau dia tidak punya kecerdasan intrapersonal yang tinggi, ya susah untuk menjadi relawan ya. Nah, jadi itu. Kemudian kecerdasan majemuk yang berikutnya adalah interpersonal, bergaul ya. Ini juga relawan butuh ya. Bergaul, berorganisasi ya, di OSIS, gagasan-gagasannya cenderung juga lebih luas secara sosial. Nah, ini bisa arahnya adalah ke public speaker. Jadi kalau mau lomba-lomba pidato, Bapak dan Ibu lomba mendongeng misalnya, cari anak-anak yang interpersonalnya tinggi. Bapak dan Ibu mungkin wali kelas di sini ya. Jadi kalau mau mencari anak-anak yang debat misalnya lomba debate, English debate atau apa tema tertentu untuk anak SD. Itu cari anak-anak yang interpersonalnya tinggi karena dia bisa public speaker, dia bisa juga jadi konselor, relawan dan pekerja sosial ya, peka dengan lingkungan sekitarnya, entrepreneurship juga atau sociopreneur. Sociopreneur ini adalah entrepreneur untuk gerakan sosial ya, reportase dan jurnalistik ini juga bisa, yang hidup di depan kamera, di depan banyak orang, berbicara depan publik kayak gitu ya. Ini adalah orang-orang dengan interpersonal yang tinggi. Jurnalistik itu juga kan ada yang hanya sekedar menulis tapi tidak reportase ya, di belakang layar dia. Nah, jadi kalau orang yang di belakang layar tidak harus interpersonal, tapi ketika misalnya dia menulis dan dia presentasikan hasil tulisannya, maka interpersonalnya harus bagus. Ya, kecerdasan sosial harus bagus. Ya, contoh misalnya mungkin populer adalah, sebut aja contoh Najwa Shihab misalnya gitu ya. Jadi ya dia harus punya kecerdasan relasi sosial yang luas agar dia selain jurnalismenya bagus, interpersonalnya juga mendukung karena di depan panggung. Nah, kemudian kinestetik ya, ini tadi udah bisa atlet ya, olahraga, renang, panahan, gerak, tari,
silat, teater ya, teatrikal ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mau cari anak-anak yang siapa ya yang bisa renang, siapa ya yang berbakat panah, atlet-atlet lain gitu ya, cari anak-anak yang kinestetik. Nah, jadi itu. Kemudian musik ya, musikal. Ini kecerdasan musikal itu ya arahnya ke ini Bapak Ibu ya. Pianis, vokalis, arranger, paduan suara, vokal grup, akapela, kasidah, nasyid, gambus, atau gendang beli ya, dan lain-lain ya. Jadi anak nanti misalnya kan ini di kita itu mungkin punah ya kesenian-kesenian lokal. Nah, jadi anak-anak yang siapa yang akan menggerakkannya dengan baik? Anak-anak yang punya kecerdasan musikal tinggi. Karena kalau dia memiliki perhatian atau konsen terhadap musikal yang tinggi, dia juga akan berminat pada aspek-aspek yang berhubungan dengan musik. Dan berikutnya adalah visual spasial. Ini adalah anak yang mudah di dalam menggambar, imajinasinya kuat, gambar 3 dimensinya kuat. Arsitek di sini anak-anak yang arsitek ya harus kuat di visual spasialnya. Nah, ini contoh arah minatnya adalah ya hal-hal yang berhubungan dengan mewarnai, menggambar, melukis ya, penata letak ya, tata letak. Kalau misalnya di ini desain interior kalau profesi ya, profesi lanjutan desain interior, desain eksterior ya, turunan-turunan dari arsitek lah. Kemudian visual, fotografi, desain visual, editing, video making, hal-hal itu ya arahnya dan lain-lain. Kemudian logis matematis. Nah, ini adalah anak-anak yang analisanya kuat ya. Jadi maka anak-anak yang punya minat tinggi terhadap punya kecerdasan majemuk menonjol pada bidang logis matematis boleh diwadahi untuk matematika, penelitian dan lain sebagainya. Programming dan lain-lain. Sebentar izin Bapak Ibu, saya angkat telepon 1 menit. Mohon maaf. Baik, Afwan ya, saya lanjut lagi. Jadi itu logis matematis. Jadi kalau kita mau mencari anak-anak siapa ya yang punya minat, ini punya minat dulu. Kita belum berbicara bakat Bapak Ibu ya, karena minat dan bakat itu adalah sesuatu yang berbeda. Minat itu adalah kesukaan, kalau bakat itu disertai dengan kemampuan. Minat itu bisa terlihat dari sini, dari kecerdasan majemuk ini bisa terlihat minat. Tapi kalau bakat nanti bisa lihat dari WISC. Apakah anak kita misalnya logis matematis, oke, dia tinggi di logis matematiknya, tapi lihat cek numericalnya, cek number numerical matematikanya di WISC. Kalau itu tinggi berarti dia punya minat dan punya bakat gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting untuk catatan. Jadi kalau minat itu bisa tampak dari kecerdasan majemuk ini, dan bakat itu bisa tampak dari tes kecerdasan Wechsler atau WISC yang nanti akan saya sampaikan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau coding, programming, computing ya, Olimpiade Science dan lain-lain itu bisa lihat dari logis matematis. Kemudian terakhir adalah linguistik. Ya, linguistik ini kemampuan membaca ya. Kecerdasan bahasa tentunya adalah agak selaras dengan profesi yang interpersonal tadi, berkisah, bertutur, berdongeng ya, muwajih, orang-orang
apa namanya rohaniawan ya, pembaca berita, editing jurnalistik, stand up komedi, cerpen, novel, puisi dan lain-lain. Nah, sampai sini itu untuk kecerdasan majemuk yang bisa kita lihat arah minat anak kita menonjol pada bidang apa. Oke, Bapak Ibu, kita masih ada waktu masih 26 menit lagi. Saya masih ada satu presentasi tentang tes terakhir, yaitu Wechsler. Nah, sebelum saya masuk ke situ, ke Wechsler, apakah ada dulu yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Assalamualaikum Ustadz, bertanya. Silakan. Bundanya Hoirul Ihwan, kelas 3 Salahuddin. Silakan Bunda. Yang mau saya tanyakan Ustadz, ini kan di anak saya itu logis matematis. Nah, di situ ada kemampuan analisa yang kuat dan dapat berpikir secara teratur, bahkan pola pikirnya cenderung kaku. Nah, maksudnya pola pikir cenderung kaku itu seperti apa Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Logis matematis itu kan orang eksak itu kaku Ibu ya. Ya. Karena kebenaran ya yang pasti, jadi dia tidak fleksibel. Ya, jadi cenderung kaku karena panduan dia untuk melihat kebenaran itu adalah dari logis atau tidak logis. Nah, memang kita harus membuat anak-anak fleksibel. Jangan sampai kemudian logis matematisnya terlalu tinggi dan itu membuat anak misalnya menjadi kaku. Kita bisa seimbangkan dengan melatih juga Ibu untuk kecerdasan interpersonal anak. Karena kalau misalnya interpersonalnya sangat rendah, ya interpersonalnya sangat rendah dan logis matematisnya tinggi, berarti gapnya tuh tinggi dan itu ya agak kurang bagus sih. Yang bagus itu adalah kalau anak-anak misalnya logis matematisnya tinggi, bisa diseimbangkan dengan interpersonalnya juga jangan terlalu rendah. Karena interpersonal itu yang membuat dia bisa menolong dirinya dari kekakuan. Gitu. Dan ini cenderung misalnya pada anak-anak yang teknikal, anak-anak yang suka matematika gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia tidak fleksibel. Ya, jadi agak cenderung kurang fleksibel. Kemudian cenderung kaku itu ini tadi mungkin secara hal yang perlu ditingkatkan. Kalau yang kita syukuri dari anak-anak yang cenderung kaku adalah anak-anaknya berprinsip kuat. Jadi anaknya punya prinsip yang kuat kalau kaku itu ya. Jadi kenapa saya seperti ini? Karena memang saya punya pendirian, saya punya prinsip. So pastikan anak ibu, anak kita kalau misalnya dia cenderung kaku, biarkan dia kaku tapi dia punya prinsip kebenarannya harus melekat. Nah, kalau dia kaku karena prinsip-prinsip kebenarannya, it's okay, boleh, bisa. Ya, jadi itu ya, pastikan dia kaku karena prinsip-prinsip kebenaran yang dia anut. Gitu ya, Ibu ya. Terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama, silakan. Ada yang lain sebelum saya berpindah ke slide terakhir, konten terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Bunda Romi. Ini sedikit ingin saya tanyakan karena kebetulan anaknya ini hasil kecerdasan gandanya logikal naturalistik. Nah, kemudian saya lihat ini di natural ini menyukai, kecenderungan utamanya menyukai alam dan lingkungannya. Sangat suka bepergian dan segala macam kegiatan luar ruangan. Tapi kok saya lihat anaknya lebih cenderung di dalam kamar. Kemudian dia kurang bergaul. Kalau misalnya kita ajak minta bergaul ke teman-temannya, dia nggak mau, cenderung di kamar, Ustaz. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik ya, jadi naturalnya tinggi ya Ibu ya, naturalnya tinggi, tapi kemudian anaknya belum nampak interaksi sosialnya. Jadi natural ini adalah mungkin memang nanti kalau anak kita interpersonalnya harus tinggi, baru kemudian dia akan berinteraksi sosial. Namun jika
dia misalnya naturalnya dominan pada diri anak ini, sehingga tapi dia tidak bergerak sosial, bisa saja seperti itu. Artinya minatnya concern terhadap hal-hal yang berhubungan dengan alam, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan binatang. Nah, namun dia tidak mengeksplor dirinya dengan interpersonal yang bagus gitu, yang tinggi gitu ya. Akhirnya dia naturalis, tapi mungkin sifatnya bisa saja ke arah suka memelihara binatang ya. Kemudian contoh misalnya memiliki piaraan ikan, dia piara sendiri, dia tidak interaksi sosial, cukup berinteraksi, cukup berhubungan dengan ikan, cukup relasi berinteraksi lah saya sebut ya, dengan ikan dan dengan ikan atau piaraannya, tidak perlu dengan manusia misalnya gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak yang kemudian punya sense natural yang tinggi tapi tidak disertai dengan interpersonal yang tinggi. Nah, jadi kalau kita mau anak kita untuk kemudian sosialnya bagus, kita bisa kembangkan interpersonalnya ya, bisa kembangkan interpersonal. Dan untuk anak-anak usia SD ke bawah, kelas 3 ke bawah ini, saya sarankan agar perkembangan interpersonal itu menjadi perhatian bersama, sehingga anak-anak kita tidak terlalu rendah dalam interaksi sosialnya gitu ya. Jadi ini menjadi penting untuk kita tekankan ya, untuk kemudian kita lihat perkembangan anak-anak kita. Demikian mungkin Ibu. Nanti Ibu bisa cek juga pada ini, kalau misalnya ke sosialnya nggak bagus ya, itu nanti bisa cek pada kecerdasan aspek comprehension, nanti akan saya jelaskan di bawah untuk tes kecerdasannya. Kecerdasan total. Makasih Ustadz. Oke. Satu lagi Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayah dari kakak Baim, kelas 3 Abu Baidah. Oke, silakan. Oke. Ananda niki hasilnya interpersonal, Ustaz. Oke, cuma yang tanyakan, ketika Ananda ini hasilnya interpersonal, apakah kita sebagai orang tua akan membiarkan itu berkembang seperti arahannya Ustadz tadi, kelas 3 ke bawah, itu berkembang dulu, atau perlu kita pantau juga untuk ada kecerdasan yang lainnya? Karena sampai saat ini yang lihat Ananda ini akhirnya menyepelekan beberapa hal hasilnya, karena pergaulan, karena sosialnya. Maksudnya bagaimana tindakan kita ketika Ananda sudah hasilnya interpersonal, agar interpersonal tidak terlalu melebar juga menurut Ustaz. Baik. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar. Anak kelas 3 ke bawah modal belajarnya itu adalah sosial Bapak Ibu ya. Jadi terutama untuk anak kelas 1 yang sangat ditekankan adalah dia harus sosialnya bagus, karena dia akan belajar dengan guru, dengan orang lain, berbeda pendapat, dia akan menghadapi perbedaan pendapat. Maka anak-anak yang interpersonalnya tinggi itu bisa memenangkan pertarungan gitu. Jadi bersyukurlah kita itu untuk kemudian anak-anak yang interpersonal tinggi. Namun perlu diperhatikan, kalau interpersonalnya tinggi tapi tidak disertai dengan logis matematis yang kuat, ini yang menyebabkan anak-anak lost control, jadi tidak punya prinsip. Jadi nanti bergaul tapi terpengaruhi gitu ya. Bergaul tapi dampaknya tidak bagus misalnya. Nah, ini perlu diantisipasi. Maka kecerdasan interpersonal yang sudah terbentuk pada diri Ananda, silakan bisa terus dikembangkan, bisa ditumbuhkan. Hanya saja nanti mungkin adabnya yang perlu dilatih lagi.
kemudian etika, batasan-batasannya, agar interpersonal yang terbentuk, sense sosial dia yang tinggi tidak merugikan dirinya sendiri, tapi justru dia bisa mendapatkan pengembangan diri dengan interpersonal skill yang tinggi. Nah, jadi seperti itu Oke, makasih Ustaz. Siap. pandangan saya, Bapak. Oke. Satu lagi Baik, mungkin Ustaz. oke, satu lagi masih ada, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayah dari Raisa Azramadia, kelas 1 Hamzah ya. Oke, silakan. Linguistik. Sedangkan linguistik kan pandai mengolah kata-kata, kemudian dia merangkai. Tapi sampai saat ini saya lihat bahasa itu kalau bercerita. Suaranya kurang jelas, Pak. Halo? Bisa diulangi? Ya, suaranya kurang terdengar. Ya, karena nggak pakai mikrofon mungkin. Bila diulangi, Pak. Ya, di hasil kecerdasan gandanya ini linguistik, Ustaz. Yang mana linguistik itu adalah pandai mengolah kata-kata, sebagian di antara mereka pandai berkata-kata dan juga merangkai. Oke. Sampai saya tidak melihat Ananda Raisa itu pandai berkata-kata seperti itu. Bahkan kalau dia bercerita, menceritakan sesuatu pengalamannya pun dia tidak bisa gitu. Oke. Lalu bagaimana dengan baik? Yang kalau di verbalnya berapa Pak EQ, skor verbalnya Pak? Verbalnya 77 dia. Rendah, lambat. 77. Oke, baik. Ya. Itu yang menjadi penyebabnya, Pak. Itu yang menjadi penyebabnya. Jadi dia punya minat terhadap linguistik. Ya, dia punya minat terhadap, dia punya perhatian yang besar terhadap linguistik untuk bahasa, ya, mungkin tidak di logis matematik, mungkin tidak di natural, mungkin tidak di interpersonal dan lain sebagainya, tapi yang menonjol di antara keterbatasan yang ada adalah di linguistiknya. Namun ternyata linguistik ini masih berperan sebagai minat, ya, belum berkembang, belum tampak menjadi kekuatan dia yang muncul itu karena verbal EQ dia masih 70-an. Nah, jadi kita tidak mengabaikan tentang linguistik dia yang dominan pada majmuk kecerdasan majmuknya. Nah, itu kita catat dulu dan kita pegang, oh punya minat nih anak ini ke sini. Dan ternyata dia tidak tersupport dengan bakat bahasanya. Nah, kalau kemudian dia udah punya minat, ini bisa dilatih untuk agar berbakat dalam berbahasa. Ya, jadi poin-poin di verbal itu perlu ditinggikan dengan banyak cara, dengan informasi yang luas, kosakata yang banyak, kemudian bahasa yang fleksibel, komunikasi dua arah yang lancar, kayak gitu ya, Pak ya. Jadi nampaknya seperti itu kondisi yang terjadi pada Ananda. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Nah, saya lanjut di sini ada bodily. Apa sih bodily itu? Penjelasannya bodily, kemudian linguistik dan interpersonal dengan gaya belajar kinestetik. Jadi bodily itu adalah kecerdasan kinestetik, Bapak Ibu ya. Jadi ya, jadi bodily itu adalah kecerdasan kinestetik. Jadi ulasan-ulasan kinestetik itu yang saya sebutkan bodily. Kemudian penjelasan kecerdasan ganda bodily, linguistik dan interpersonal dengan gaya belajar kinestetik untuk Alisa di sini ya. Jadi kecerdasan gandanya adalah bodily dan gaya belajarnya sesuai dengan kecerdasan ganda yang anak miliki, yaitu kinestetik.
Nah, jadi gitu ya, berjodoh antara bodily dengan kinestetiknya. Nah, dia juga punya majemuk, kecerdasan majemuknya di linguistik dan interpersonal. Jadi dia berbakat di bahasa juga, berminat di bahasa, dan punya minat juga di interpersonal atau hubungan sosial yang luas. Demikian Ibu Alisa. Ya, saya pikir saya izin share screen dulu sebelum saya buka dialog lagi, karena waktunya nanti habis. Nah, saya masuk ke WISC, Bapak Ibu ya. WISC ini adalah kecerdasan anak-anak kita yang tadi di awal saya sudah sampaikan, ada EQ verbal, ada EQ performance. Penggabungan antara verbal dan perform ini menjadi EQ total anak-anak kita. Jadi berapa EQ anak kita, lihat di skor tersebut. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari WISC? Saya share screen, saya buka file dulu. Nah, ini Bapak Ibu, terlihat insya Allah ya. Apa yang bisa kita dapat dari tes kecerdasan Wechsler ini? Ini adalah menggambarkan bakat anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia misalnya tinggi di numeriknya, di numberingnya, oh berarti anak ini berbakat dong pada matematika misalnya ya. Dan akhirnya sesuai dengan tadi di kecerdasan majemuk ada tinggi skor logis matematis, tinggi skornya misalnya. Kemudian bertemu dengan numerikal yang tinggi, wah itu jodoh, minat dan ada bakat gitu. Nah, saya jelaskan beberapa aspek yang kita ungkap di dalam tes kecerdasan. Yang pertama adalah information. Information ini adalah mengungkap info yang dimiliki oleh anak yang diserap dari lingkungannya. Ya, kalau nilainya tinggi pada informasi ini, itu berarti latar belakang budaya anak dan kesempatan membacanya bagus. Tapi kalau rendah, ini bisa jadi berpengaruh terhadap rendah intelektual, rendah orientasi terhadap belajar, dan bisa ditemukan pada lingkungan yang terbatas atau kurang menstimulasi aktivitas belajar. Jadi kalau tinggi, maka anak itu ya kita sederhanakan, kalau dia tinggi skor informationnya maka iklim belajar bagus. Kalau rendah skor informationnya berarti iklim belajar kurang bagus, gitulah sederhananya ya. Nah ini information. Kemudian pada aspek yang kedua dari verbal EQ, verbal EQ itu terdiri dari beberapa Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah information, kemudian yang kedua adalah comprehension atau pengertian, mengungkap kemampuan anak untuk menggunakan pertimbangan praktis dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, contoh tadi Bapak Ibu, anak-anak yang biasanya pemalu, anak-anak yang biasanya berdiam diri di rumah saja, tidak luas interaksi sosialnya, biasanya skor comprehension-nya rendah. Ya, nilai tinggi kalau pada skor comprehension ini adalah anak-anaknya cerdik, praktis, banyak akalnya, banyak gagasannya, pengalamannya luas, interaksi sosial juga luas, kemampuan verbal juga cenderung baik. Itu kalau nilainya tinggi pada comprehension. Jadi kita bisa menduga anak-anak yang comprehension-nya bagus itu interaksi sosialnya bagus. Kalau nilai rendah pada comprehension ini ada faktor emosi, kadang ketergantungan dengan orang tua yang berlebihan, ya, tidak bisa membantu dirinya sendiri, dan ini mengganggu perkembangan kognitif anak. Ya, kalau anak terlalu banyak dibantu, anak tidak pernah diberikan tantangan, tidak pernah ada masalah dan kesulitan. Pertanyaan sederhana pada anak comprehension ini, misalnya, kalau kamu disuruh beli roti di toko dekat rumah, tapi rotinya nggak ada, so apa yang kamu lakukan? Saya pulang. Nah, anak-anak yang berpikir seperti itu anak-anak yang tidak problem solver. Tapi kalau anak-anak yang luas sosialnya, ya saya cari ke toko Pak Fuad,
Kalau tidak ada di situ, saya cari lagi ke toko Haji Mukhtar misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah comprehension ini menggambarkan sosial anak-anak. Berikutnya adalah verbal, adalah arithmetic atau kemampuan berhitung. Nilai tinggi pada aritmetik ini berarti konsentrasi anak itu bagus. Simbol-simbol matematikanya bagus. Kalau rendah berarti ada kecenderungan perhatian yang kurang bagus, kurang mudah, kemudian mudah terpengaruh disebabkan oleh kecemasan yang mengganggu proses berpikirnya. Ya, jadi ini pada anak-anak yang aritmetiknya rendah atau berhitungnya rendah. Nah, masih di aspek verbal, Bapak dan Ibu, adalah aspek similaritas atau persamaan. Ini mengungkap kemampuan mengingat dan kapasitas berpikir anak-anak. Kalau nilainya tinggi pada similaritas ini, itu membentuk konsep-konsep yang abstrak pada diri anak. Dan ini berpengaruh terhadap gagasannya akan semakin luas, semakin logis. Dia bisa membela dirinya secara verbal. Anak-anak yang suka dibully misalnya, kalau dia punya similaritas yang bagus, dia bisa itu menjadi modal untuk dia membela dirinya dari bully. Ya, kalau nilainya rendah, itu kaku cara berpikirnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dari terakhir dari vocab ini adalah dari verbal, EQ verbal adalah vocab. Anak kita boleh cerewet, boleh banyak omong, tapi dia punya kosakata yang luas nggak sih? Kata-kata itu saja yang diulang-ulang. Kalau hanya ngulang-ulang bahasa doang, dia terus ngomong, tapi hanya itu saja yang dia ulang. Contoh kayak misalnya, mohon maaf, anak autis, jeruk, 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 jeruk yang dia ucapkan dalam sejam. Berarti kan vocabnya rendah banget. Walaupun 1 jam, 2 jam dia ngomong, tapi tidak berarti banyak. Nah, jadi gitu ya. Tidak selalu anak yang cerewet itu kosakatanya banyak. Tapi bersyukurlah anak-anak yang banyak ngomong dengan banyak kosakata. Untuk itu di sini diperlukan pengenalan kosakata yang semakin banyak Bapak dan Ibu. Kenalkan apa itu misalnya berbaring. Anak saya tanya, Mami, apa itu berbaring? Dia nggak tahu berbaring, kenalkan dia tentang itu. Berjongkok, apa sih berjongkok, Mami? Kenalkan dia tentang itu. Jadi pastikan kosakata sehari-hari yang perlu dia kenal, dikenalin. Dan kalau misalnya dia jarang mengucapkannya, boleh juga diperkenalkan. Dan ini satu-satunya media yang cukup efektif adalah membaca buku yang melejitkan vocabulary anak-anak. Ya, jadi membaca buku. Nah, itu untuk aspek vocab. Nah, sekarang untuk aspek EQ verbal. Lantas pertanyaan kita, terus apa dong yang menyumbang aspek apa yang menyumbang skor EQ performance? Apa saja itu? Yang pertama adalah picture arrangement atau menyusun gambar. Ini mengungkap tentang persepsi anak-anak atau perencanaan anak-anak. Jam segini saya bangun, habis itu saya begini, habis itu saya begini, nanti jam segini saya begini, hari ini saya renang, hari Selasa saya bla bla bla. Anak-anak yang terbiasa untuk mengatur dirinya seperti itu, dia punya social intelligence atau persepsi yang bagus. Setiap hari Selasa saya renang. Nah, itu adalah picture arrangement yang bagus. Jika nilainya tinggi pada aspek picture arrangement ini, anak-anak tajam perhatiannya, mampu merencanakan dengan baik, logisnya bagus, kemudian berpikir runtut dan sistematik. Kalau rendah, sebaliknya, dia kurang perhatian dan kurang perencanaan, agak sedikit lalai dan abai serta ceroboh. Itu kalau rendah pada picture arrangement. Nah, jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah block design. Ini mengukur analisa, telaah, kemampuan berpikir tingkat tinggi pada anak-anak. Nah, ini kalau nilainya tinggi berarti anak itu bagus analisanya, fleksibel dalam memecahkan masalah. Kemudian koordinasi antara matanya yang melihat
dan tepat, tangannya bergerak, kakinya melangkah. Jadi tidak ceroboh, tidak mudah jatuh. Kalau misalnya mungkin dia bisa mengukur parit sejauh mana yang bisa dia lompati. Anak-anak yang blok desainnya rendah, dia akan lompat aja sembarangan, padahal dia tidak mengukur bahwa kakinya cuma segini, parit itu sangat luas misalnya, dia tidak bisa mengukur itu. Nah, kemudian object assembly. Object assembly ini adalah persepsi dan koordinasi visual motorik ya. Jadi sama dengan tadi itu ya. Jadi kemampuan untuk melihati objek dengan matanya, konsentrasi yang bagus, kecepatan tangan dan sikap tubuh. Ada anak-anak yang kemudian tahun belajar, nggak bisa diem belajar, bergerak terus. Jadi disuruh diam nggak bisa, dia terus aja loyo-loyoin badannya, cepat jatuh kayak gitu ya. Kalau dia tidak bergerakin badannya, tangannya yang muter-muter, kakinya yang muter-muter kayak gitu. Ini cenderung lemah di dalam visual motorik. Terakhir adalah coding. Coding ini atau digit simbol, kemampuan simbol, gambar, dan angka. Jadi ya kalau misalnya sekarang tren coding ya, belajar coding di era milenial untuk anak-anak ini, coding itu adalah belajar simbol. Jadi kalau tandanya begini, begini maksud artinya. Nah ini juga adalah bagian dari kecerdasan ya. Ini juga diungkap di dalam aspek perform test. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini dari keseluruhan materi. Tepat waktunya jam 3:30. Namun jika ada yang masih ingin didiskusikan boleh. Tapi Bapak Ibu gini, kalau ada dari hal Bapak Ibu yang kurang jelas, khususnya terkait dengan apa yang tertulis di situ, maksudnya ini apa, maksudnya apa, dan penjelasannya mungkin agak pendek, ya silakan bisa menghubungi saya. Tapi kalau misalnya perlu telaah lanjut, misalnya bagaimana menghubungkan antara satu alat dengan alat yang lain dan memprediksi selanjutnya, mungkin itu menjadi konsultasi psikologis yang agak panjang, tapi juga boleh kita buka ya, boleh jika Bapak Ibu ingin mendalami profil anak-anak. Namun saya ingin sampaikan terakhir bahwa anak-anak perkembangan kognitif minatnya itu bisa sangat berkembang dengan cepat, terlebih lagi anak kelas 1, 2, dan 3 ya. Sekolah yang bagus, pengasuhan yang bagus itu menyumbang terhadap naiknya digit EQ anak 5 sampai 10 poin. Ya, kalau sekolahnya bagus, memberikan stimulus, atau pengasuhan bagus, mendampingi, menstimulasi, mengajar anak-anak untuk belajar dengan cara yang bagus, itu bisa meningkatkan EQ-nya menjadi bertambah 5 sampai 10 poin. Dan EQ ini bisa berkembang terus ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti diukur setelah 3 bulan itu bisa jadi berubah, setelah 6 bulan bisa saja berubah kayak gitu ya, kalau misalnya kita memberikan perlakuan yang tepat. Dan EQ itu sebagai penutup, EQ ada 2 Bapak Ibu, ada yang crystallize. Crystallize itu adalah yang berubah-ubah karena pendidikan, lingkungan, contoh, teladan, itu crystallize, itu akan terus berkembang sampai orang tua. Ya, jadi semakin dewasa orang semakin berkembang crystallize intelijensinya. Namun EQ yang kedua adalah fluid intelligence, bawaan, gen. Jadi kalau orang tuanya cerdas, anaknya cerdas, dan ini menetap. Ya, ini tidak bisa dikembangkan. Nah, yang bisa kita kembangkan adalah crystallize intelligence. Semakin banyak membaca, semakin banyak berdiskusi, semakin banyak pengalaman sosial, semakin banyak anak menyelesaikan masalah, semakin banyak anak melihat gambar, semakin luas jangkauan anak, semakin banyak cerita yang kita sampaikan kepada anak, semakin banyak profesi yang dia kenal, crystallize intelligence akan terus berkembang. Selamat mengembangkan kapasitas EQ anak-anak kita dengan terus beraktif, bercerita, aktif membaca, aktif memperkenalkan hal-hal baru pada anak-anak kita. Mungkin
itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.